kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas beberapa hadis terkait dengan sedekah. Karena sedekah ini adalah amal yang sangat penting, hingga setiap manusia akan dicabut nyawanya. Nanti semua manusia ketika nyawanya akan dicabut, yang paling dirindukannya adalah sedekah, andai dia diberikan tambahan usia. Jadi manusia itu kalau nanti akan mati, dia minta ditambah masa hidupnya, walaupun hanya sebentar. Untuk apa ditambah masa hidupnya? Supaya dia bersedekah. Begitu disebutkan di surat Al-Munafiqun, ayat yang ke-10 Ketika kematian datang kepada manusia, manusia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Ya Tuhan, tolong tambah masa hidup saya, walaupun sebentar saja, karena saya ingin mensedekahkan semua harta saya. Saking pentingnya sedekah itu, hingga ketika manusia akan mati, yang dirindukannya itu bukan tahajud, bukan baca Quran, bukan haji dan umrah, tapi yang paling dirindukannya adalah bersedekah. Itulah kenapa minta ditambah usianya sedikit saja supaya bisa bersedekah. Nanti juga di padang mahsyar Bapak Ibu, ketika orang berdiri dalam rupa wajah masam gitu Bapak Ibu baca nanti di surat Al-Insan ayat 8 sampai 12. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Kata Allah, besok ada masanya di hari manusia berdiri, wajah manusia masam, pucat, pasi, takut. Lamanya 50.000 tahun kita akan berdiri di sana. Tapi kata Allah, walaqahum nadrataw wa surura, tapi ada wajah-wajah yang riang, wajah-wajah yang tidak takut, yang tidak masam. Mereka begitu riangnya berada di padang mahsyar itu. Nadratan wa sururan. Apa amal mereka? Di ayat yang ke-8-nya kata Allah, wa yut'imunat ta'am. Di dunia mereka senang memberi makanan kepada orang. Jadi yang suka memberi makanan itu nanti di padang mahsyar dia yang paling riang. Saat wajah orang masam berdiri lama, dia wajahnya riang. Kenapa? Karena di dunia senang bersedekah makanan. Itu kenapa amal yang paling mengamankan manusia, salah satunya itu adalah yang menanam pohon. Yang suka menanam pohon, itu yang paling aman. Kenapa? Kata Nabi, hingga ulat yang memakan daunnya saja sedekahnya sampai hari kiamat. Tidak usah buahnya, daunnya saja dimakan ulat, itu sedekahnya. Itu kenapa besok pagi engkau mau mati, kata Allah, kata Nabi, maka tanamlah pohon. Besok engkau mau mati, tanam pohon. Karena menanam pohon itu sedekah yang paling besar nilainya. Itu pentingnya sedekah itu. Nanti Bapak Ibu kalau baca di surat Al-Ma'arij, surah Al-Ma'arij ayat 23, 24, manusia tidak akan masuk surga kalau tidak penuh syarat. Apa syaratnya yang harus dipenuhi? Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Begitu kira-kira bunyinya. Manusia itu baru bisa masuk surga kalau dari hartanya itu dikeluarkan hak orang-orang yang meminta atau orang-orang yang tak meminta. Jadi orang yang di hartanya itu selalu dia keluarkan untuk yang meminta atau yang tak meminta. Itu syarat dia masuk surga. Jadi ini di antara pentingnya kita bersedekah. Karena itu kita akan bahas hadis-hadis yang berbicara perkara sedekah ini. Kita lihat hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Qila ya Rasulullah,
ayus sadaqati afdal? Qala juhdul mukil wabda biman ta'ulu. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa sedekah yang paling afdal? Apa sedekah yang paling baik? Ya, yang paling bernilai. Kata sahabat bertanya itu, apa sedekah yang paling bernilai? Kata Nabi, juhdul mukil. Ya, juhdul mukil itu adalah kepayahan dalam yang sedikit. Nah, kira-kira begitu artinya, kepayahan dalam yang sedikit, dan mulailah bersedekah ya kepada orang yang engkau tanggung. Ada dua sini ya. Sedekah yang paling afdal itu kata Nabi, satu juhdul mukil namanya. Kepayahan yang sedikit. Apa maksud kepayahan sedikit itu? Begini. Kalau misalnya Pak Abu Rizal Bakri infak 1 miliar, kadang tuh ya 1 miliar. Ada tukang sampah, dia punya uang 20.000 hari itu, dia mungik-mungik sampah, dapatlah PT 20.000 hari itu. Lalu nyesedekahan 10.000, kan seketiknya tuh 10.000. Tapi di mata Allah sedekah tukang sampah yang 10.000 lebih afdal daripada sedekah Abu Rizal Bakri 1 miliar. Kenapa? Karena 1 miliarnya Abu Rizal Bakri tidak seujung kuku dari aset yang dia punya. Tapi 10.000-nya tukang sampah, separuh kekayaannya sudah dia berikan hari itu. Itu yang disebut juhdul mukil. Jangan Bapak Ibu menilai sedekah itu dari besaran nominal. Tidak. Seberapa beratnya nilainya bagi orang itu. Itu yang sedekah yang paling afdal. Ya. Belum tentu orang yang bersedekah ratusan juta itu nilainya lebih hebat, belum tentu. Bisa jadi yang 1.000 rupiah, yang 2.000 rupiah itu lebih besar. Kadang-kadang setan ini Bapak Ibu, ya, dia mencoba menghalangi kita untuk bersedekah dengan memandang ringan sedekah kita. Misalnya lewat katidiang dari ujung, ciguk-ciguk dari ujung itu 20, 50, 10, segitu situ. 20, 10, 20, 10. Awak 2.000-nya, itu pun lisuik lah piti itu. Kecil setan, tak malu apa tu. Kawan 20 dari ujung. Dek malu awak berbeda cik 2.000 dah jadilah lewat. Padahal belum tentu yang 50 tu lebih besar daripada yang 2.000 bapak. Kenapa? Karena sedekah yang paling afdal seberapa beratnya nilainya itu bagi orang yang memiliki. Ya. Atau namanya juhdul mukil. Maka jangan Bapak Ibu menganggap ringan sedekah itu. Ya. Makanya kata Nabi, ittaqin nara walau bisikki tamrah. Tutuplah pintu neraka dengan bersedekah separuh korma. Separuh korma. Ibu bapak punya korma cuman separuh dikasih. Korma bapak 1 dibagi 2. Korma yang 1, yang separuh dikasih orang, separuh dimakan. Maka kata Nabi, korma yang separuh itulah yang menutup pintu nerakanya. Coba betapa hebatnya sedekah tu ya. Makanya Bapak Ibu tidak usah khawatir, kamu tidak kayu loh Ustaz, tidak ada piti. Bapak Ibu sedekah saja sesuai dengan kemampuan kita. Karena nilai sedekah bukan nominalnya, tidak, juhdul mukil. Seberapa bernilainya sesuatu itu dalam hidup kita, itu kita berikan. Ya, walaupun kata Nabi contohnya hanya separuh korma. Iko dah separuh korma leko pala sabung kui ya aponya kau. Kuenya kau. Ndak kata tutup pintu nerakonya ya. Itu makanya ya, ibu-ibu kalau pai-pai pengajian kau biasa-biasa lah membuat bungkusan tu. Ini separuh kormanya kan. Iko lah sabung kuya abu pisang marah kadang itu. Pak, aku serabi lah sabung kuy kan marah banyak. Kata Nabi tadi separuh korma. Itulah
Ya, atau namanya juhdul mukil. Nah, yang kedua sedekah yang paling afdal kata Nabi, ibda biman ta'ul. Sedekah kepada orang yang kita tanggung hidupnya. Siapa yang kita tanggung hidupnya? Yang pertama istri kita. Karena bapaknya sudah menyerahkannya pada kita. Istri saya sudah diserahkan bapaknya ke saya. Bapaknya tak menanggung dia lagi. Saya yang menanggung dia. Maka sedekah yang paling besar itu ke istri. Biman ta'ul. Ya, anak, orang tua, kalau orang tuanya sudah tua. Ya. Kenapa orang tua sudah tua nanti ada syaratnya memang. Ya, kalau orang tua itu memang kalau sudah tua dia bersama anak laki-lakinya. Kalau dia masih kuat dia menghidupi dirinya sendiri dulu. Kalau dia sudah lemah baru dia bersama anak laki-lakinya. Tapi istri dari awal sejak menikah sudah menjadi tanggungan dia tuh. Makanya apa-apa bersedekah ke istri itu gadang pahalanya, sedekah paling afdal. Jadi bukan ke mas haji. Sedekah yang paling afdal tuh bukan ke anak yatim, ke istri. Itu. Itu makanya kata Nabi, sebaik-baik sedekah an zahril ghina, mencukupkan kebutuhan istri. Itu sedekah yang paling tinggi nilainya. Ibu enggak senyum, alhamdulillah. Kau suai mana? Nah, jadi memang Bapak Ibu, sedekah yang paling afdal itu ke orang yang kita tanggung hidupnya kata Nabi. Kadang-kadang ada apa-apa kok mentraktir kawan rajin. Pokoknya yo kawan ko cuah, suku mentraktir kawan. Orang rumah minta belanja nyo sarengi panjang teh. Itu apa-apa citu tu dah amul tu. Itu sedekah yang paling baik tu ke istri. Tu makanya kalau istri mencuri itu sebenarnya sedekah apa tu? Ya, kalau punya curi di ibu piti apa? Itu sedekah. Sedekah yang paling afdal. Ya, karena Hindun tu kan mengadu ke Nabi karena suaminya Abu Sufyan tu sempilik. Maka Nabi kasih izin dia mengambil tanpa izin. Khuzi ma yakfik, ambillah tanpa izinnya. Karena mengambil tanpa izin itu sebenarnya memaksa suaminya bersedekah. Karena sedekah yang paling afdal tu ternyata ke istri. Kadang palu itu. Makin banyak belanja dari ibu, makin capek apa ke surga tu. Itu. Tapi kok ibu ambil piti apa ketahuan dia pak tu, jadi itu dipakai dalilnya ambil piti ambu ibu ya tu. Iyo supaya capek apa ke surga tu mana itu. Ya, tapi memang begitulah kata Nabi ya, sedekah yang paling afdal tu ke istri. Karena istri kita tu dia tidak punya siapa-siapa lagi yang menanggung hidupnya kecuali kita. Ya, lebih afdal kepada fakir miskin dia tu. Tak bisa kalau istri bekerja, yang bapak-bapak itu beruntung itu. Tapi nyoba kerajo gaji itu suruh pakai dia untuk kasanangannya saya. Pokok gaji ibu mana yang kasanang hati ibu saya. Anen belanja dari ambo tetap penuh. Kadang-kadang tu apa-apa kok ibu kan gaji mak belanja dapur dari ibu ya. Tak betul tu pak. Dari apa sado tu mak. Dapurnya apa, bajunya apa, badaknya apa, listriknya apa, sadonya apa. Dan gaji ibu ya untuk kasanang-sanang saja. Itu. Kecik ibu-ibu ialah cocok mana ustaz ku jawab. Iya. Jadi begitu tu ibu ya. Jadi itu jadi kadang apa-apa kau mah banyak cerita tu. Ya bana jahit bana saku ke rumah. Tapi kalau orangnya cuah ibu. Aduh kurang rumah itu cuah. Misalnya kau apa jalan-jalan santai itu sakomplek orang nyo traktir tu. Ya. Tiba orang rumah minta tambah belanja, piti saya mahnya, pek nabi piti mah. Ya, kalau ada apa nak cerita tu ambil selesai. Itu kan. Jangan minta izin je lah. Sedap masuknya masih sedekah nama tu. Kan sedekah yang paling bagus ke istri tu, masuknya sedekah deh. Enggak apa-apa. Ya,
nya diciluk tu ibu tu sedekah yang paling rancak. Bakal diciluk tu sedekah paling rancak. Satu, kalau diciluk tu dia japui langsung. Nah, orang kalau menciluk japui langsung tak? Kan rancak tu. Tak cari-cari lah nyambil langsung mah. Yang kedua ni nyambil yang paling rancak begitu tu. Yang ketiga paling banyak nyambil begitu tu. Jadi kalau diambil orang tu sedekah tu. Gitulah. Ini kalau ibu tak diaginya sedekah yang sesuai aturan. Kan perintah Allah begitu, liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Suami yang kaya wajib memberikan infak ke istrinya sesuai kekayaannya. Itu di surah At-Talaq ya. Gua baca di surah At-Talaq ayat yang ke-6, yang ke-7. Suami yang kaya wajib berinfak ke istrinya sesuai kekayaannya itu. Jadi kalau nya pejabat, eselonnya eselon 2, lagi eselon 1, tukinnya tinggi, tu sesuai kekayaannya. Gitulah ya. Jadi jangan ibu jangan magi belanja ke ibuku dikira kadang pando pak belabia kadang pando ke masaji karena yatim ni, ka jando-jando le. Ya. Begitu. Hadis yang kedua, hadis dari Abu Hurairah juga. Hadis Abu Dawud dan An-Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu. Nabi berkata, bersedekahlah kalian. Bersedekahlah kalian. Faqala rajulun, seseorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, indi dinar. Saya punya uang banyak. Saya punya uang banyak dinar." Qala tasaddaq bihi ala nafsik. Nabi berkata, bersedekahlah dulu ke badanmu, ke dirimu. Qala indi akhar. Dia bertanya lagi, masih banyak lagi uang saya. Qala tasaddaq bi ala waladika. Bersedekahlah ke anak-anakmu. Qala indi akhar. Dia berkata lagi, saya masih punya banyak lagi. Nabi berkata, tasaddaq bi ala zaujatika. Bersedekahlah ke istrimu. Qala indi akhar. Dia bertanya lagi, masih banyak lagi uang saya. Tasaddaq bihi ala khadimik. Bersedekahlah kepada pembantumu. Qala indi akhar. Masih banyak lagi ya Rasulullah. Anta absaru bihi. Engkau pilih sajalah lagi mana yang kau sukai, kata Nabi. Jadi ada urutnya. Ini orang kaya nih, duitnya banyak, melimpah. Dia tanya Rasulullah, saya punya banyak uang nih, dinar. Ke siapa saya bersedekah? Pertama, bersedekahlah untuk kebutuhan dirimu. Jadi Bapak Ibu, kita ini memenuhi kebutuhan diri kita nomor satu. Jangan kita bersedekah tapi untuk kebutuhan diri kita tidak kita cukupkan. Saya membeli baju seperti ini sedekah nih Bapak Ibu untuk diri saya. Jangan saya sibuk menghabiskan harta untuk orang lain sementara kebutuhan diri saya tidak saya urus. Saya beli baju, saya beli sepatu, saya beli celana, itu sedekah untuk saya. Dan itu berpahala Pak Ibu. Ya. Saya beli makanan yang agak bergizi sehingga ambo sehat, bisa berceramah ambo, bisa semangat ambo, itu sedekah tu. Ambo sedekah kurang tu ambo makan sambal lado ya taruh ambo lama loloyo saya ambo berceramah Pak Ibu. Ya tahu? Jadi memenuhi kebutuhan tubuh itu sedekah. Bapak halu tu Pak, itu nomor satu sedekah. Urus diri awak dulu. Kadang ada orang Bapak Ibu sibuk-sibuk saya berinfak sedekah untuk kebutuhan dirinya tidak dipenuhinya, dicukupinya. Ya, bagus kita bersedekah untuk orang lain, tapi jangan lupakan kebutuhan diri kita. Maka kata Nabi, sedekah pertama ala nafsik, untuk kebutuhan dirimu. Itu. Oh ya, ibu-ibu pergi ke salon kecantikan, ke dokter kulit, sehingga nampak kinclong, glowing, itu sedekah untuk dirimu. Jadi ibu lah hitam-hitam wajahnya lah flek-flek hitam, bercalik-calian saya dapat taruh. Agi titik capek suruh ke dokter kulit perawatan.
Itu sedekah untuk diri namanya tu. Kadang orang rumah kawan berpuji bagai. Nampak rumah kau licin berkilik mungko kan bersabut ibu tu rancak mungko kilik. Okey cik ibu tu ambo tanya ke ibu tu nya perawatan kulit kalau terkulit Pak 2 juta sekali perawatan. Okey cik Pak, aku apa adanya mencintaimu. Kalaulah kakak dua tu apa adanya, kamu betul tu. Ya. Jadi sedekah ke diri kebutuhan diri kita dulu. Baru orang lain. Nah, itu kata Nabi begitu. Tasaddaq ya ala nafsik. Bersedekahlah untuk dirimu. Nah, kalau masih ada lagi bersedekah untuk anakmu. Dia anak ni ke bersedekah membalin susu anak, itu, bali baju anak, memenuhi kebutuhan. Itu sedekah, Ibu. Itu urutnya tu. Diri kita, anak kita. Sedekah tu. Tak boleh kikik ke anak lah. Ya. Saya buat kadang-kadang apa-apa aku beli rokoknya sebungkus hari, beli susu anaknya berangnya. Ya. Sedekah yang paling pokok tu ke anak. Akan kebutuhan itu kan wajib itu hukumnya. Itu maka sedekah paling kadang nilainya dek wajib tu. Kalau yang sunat-sunat kan lebih di bawah di wajib deh. Kalau ke masjid anak yatim tu sunatnya tu. Yang wajib lebih kadang isteri wajib, anak wajib. Tu makanya diri kita wajib. Sedekah ke anak wajib. Kadang nilai tu afdal tu. Tu makanya diurut Nabi sedekah tu begitu tu. Dirimu, anakmu, berlebih lagi istrimu. Ya. Jadi isteri kau memang kalau beranak, isteri kau di bawah anak. Ya. Tata urut nafkahnya. Jadi anak kau gizinya lah cukup, baru gizi ibu fikir lah. Gitu. Jadi ibunya gapu, anaknya kurui-kurui. Gitu. Induk kau di bawah anak gitu. Berlebih kan naik. Bersedekah ke pembantu. Pembantu ya. Sedekah pembantu. Karena pembantu kau nya lah siang malam menolong awak kerja. Sedekah lakinya. Ya. Ke pembantu. Ya orang-orang yang memang sehari-hari berjasa ke awak. Berlebihnya ni cari nilai lain. Nah, orang tua di mana? Orang tua belum. Kalau mereka belum menjadi tanggungan kita, belum. Kapan mereka jadi tanggungan kita? Ketika mereka sudah mencapai al-kibar. Ima yablughanna indakal kibar. Ahaduhuma au kilahuma. Baru indaka. Kalau dia sudah tua, sudah renta, tidak mampu lagi mencari, maka baru dia menjadi tanggungan anaknya. Selama dia masih bisa menghidupi dirinya, dia menghidupi dirinya dulu. Tak boleh minta ke anak. Bawa anak diperintah berbakti, iya tanpa batas. Tapi tanggungan belum, karena dia masih kuat. Kadang-kadang apa-apa kau sebagian. Lah kuliah anakku lah sarjana, dia masih taguk ibu. Hanya lah bagaji anaknya gaji langau suruh malih, nokok langau suruh malih ibu. Tak mau kerja leh. Ndak lah ibu. Apa yang kuat kerja dulu. Hidupi diri dulu. Cari untuk awak dulu. Jangan gantunglah ke anak. Ikut baru anak kerja baru lalu telefon. Bila transfer ke bulan dia sekian dia. Tak betul tu ibu. Ya. Kalau lah rapuh al-kibar namanya, barunya sama anaknya lah. Baru ditanggung dak anaknya. Itu maka diurut dak ada orang tua tadi lah. Ya, dirimu, anakmu, istrimu. Baru pembantumu. Baru siapapun yang kau inginkan, terserahlah. Jadi begitu tata urutnya. Nah, orang tua memang kita disuruh berbakti ya sampai meninggal dunia. Tapi kewajiban nafkah belum. Selama mereka masih kuat, maka nafkahi diri sendiri dulu. Begitu tuh. Hadis dari Aisyah, hadis Bukhari Muslim. Iza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima iktasaba. Apabila seorang istri menginfakkan makanan yang ada di rumahnya tapi tidak untuk tujuan merusak, maka dia mendapat pahala
sekaligus suaminya yang mencarikan itu sama dapat pahala sebesar istrinya yang berinfak. Ini artinya, ya, jadi kalau ada istri menginfakkan makanan ibu kok masak gak banyak, tu dia bagi ke tetangga makanan tu tanpa sepengetahuan suaminya, maka ibu tadi dapat pahala, kata Allah, kata Nabi, suaminya pun dapat pahala sebanyak yang diberikan ke istrinya. Itu loh hebatnya Pak. Jadi awak kalau memberikan nafkah ke istri, itu istri kau berbuat baiknya Pak. Pahala kebaikan istri itu untuk awak Pak. Sedekah istri itu sedekah awak loh. Itu hebatnya Pak. Ya, kalau ya dapat istri yang begitu tuh. Tapi syaratnya ghaira mufsidah. Dia berinfak itu tidak merusak. Tidak merusak, maka maksudnya masak Pak. Ikan jo kantang, dan ikan jo gen kurang satu Pak. Kantang tinggal doa. Itu mufsidah nama itu. Ya, tidak boleh begitu. Ya, kalau ibu masak ikan jo kantang, misalnya kan, ya kantang ikan, ya Pak. Silakan. Kadang yang ibu-ibu ini kan sudah serahkan kepada suaminya. Kemudian suaminya sedang dia membutuhkan apa yang suaminya. Dia punya anak 2 orang. Sama siapa kalau ini tidak ada penjelasan siapakah kembalikan pada orang tuanya? Kalau sudah diceraikan Pak, dia kembali. Meninggal. Yang suaminya meninggal. Kalau sudah meninggal suaminya, dia kembali ke walinya. Walinya itu adalah ayahnya atau saudara laki-lakinya. Kalau dia punya anak, maka anak-anaknya itu diserahkan pula ke walinya. Siapa wali anak-anaknya? Ya bapak ayahnya, kakeknya, dan saudara ayahnya. Begitu aturannya itu Pak. Kalau ibu meninggal, ibu punya anak kecil-kecil, ibu kembalilah ke wali ibu, anak ibu kembali pula ke walinya. Siapa wali anak yatim? Kakeknya atau saudara ayahnya. Ibu menikahlah dengan laki-laki lain setelah itu, dibawa pula oleh suami yang baru. Anak-anaknya tidak boleh ikut dengan ibu dan suami baru ibu. Anak-anak urusan walinya. Gitu aturannya tuh Pak. Saya kalau mati adik saya, dia punya anak kecil, maka istrinya kembali ke ayahnya, anaknya saya ambil. Itu anak saya. Ya, sampai dewasa saya nafkahi anak itu, saya walinya. Yang istri adik saya ini, ya sudahlah, menikahlah dengan yang lain, bawa oleh suami yang baru. Itu bicara aturan. Nafkahnya dari saya. Saya wajib bersedekah ke anak saudara saya itu, karena itu anak saya itu. Termasuklah ke tanggungan saya hidupnya. Sedekah itu besar pula pahalanya ke anak saudara saya itu. Gitu tuh Pak. Ya. Kiranya kita yang akan membantu saya lain. Wali anak yatim kau payah lu duitnya. Sesuai kadar kemampuan saja. Yang penting apa? Bertanggung jawab sesuai kemampuan, seperti Abu Talib bertanggung jawab ke Nabi Muhammad. Ketika sudah mati bapaknya, ibunya, dibawa kakek meninggal pula, Abu Talib yang mengawasi. Abu Talib ini miskin. Ya sesuai kemampuan dia lah. Maka Nabi kebalo kambing bagi untuk membantu ya perekonomian keluarga Abu Talib. Begitu. Tapi tidak boleh berlepas tangan itu. Ya, saya kalau adik saya meninggal dunia, dengan anaknya saya tidak bisa berlepas tangan, karena itu anak saya. Bapak saya tidak bisa berlepas tangan, karena itu anak beliau. Ya, sampai kiamat itu saya berurusan dengan itu tuh. Nah, begitu tuh Pak. Nah, jadi kalau tadi ibu berinfak dari harta yang dikasihkan suami, maka suaminya dapat pahala sebanyak perempuan yang berinfak tadi. Jadi rancaknya Pak, apa bagian belanja ke ibu? Itu saya bagiannya. Beku ibu kalau berinfak, pahala ibu dapat pada apa dolar. Rancak piti itu Pak agen ke ibu sadonya lain. Pandai jual sedekah dia Pak. Dapat pahala otomatis ya Pak. Tahu? Tapi kalau ibu apa bersedekah, ibu dah dapat pahala ikut tu. Tapi kalau ibu yang bersedekah, awak dapat pahala Pak. Awak dapat pahala kalau ibu bersedekah. Makanya yang paling afdal sado yang dapat itu oncet sikit ibu deh. Supaya pahalanya dua. Ibu bersedekah dapat pahala, awak bersedekah dapat pahala loh. Tapi kami kok makodak kami agen sado ke ibu, bukan nak percaya ke ibu. Supaya tarem. Ada remnya. Kalau ibu kadang-kadang kan tak barem rem.
Itu masalah. Ya ada ibu boleh pandai mare, ada sebagian tak los ya. Bara diagi los ya. Makanya kami atur, bukan kami tak bagian ke ibu sadonya, bukan kami kiki tak. Kami atur manajemen namanya. Coba lah ibu pagi lah piti ke pasar pak. Terus ke pulang tanya lah, bu, dia berlabi piti tadi je. Ada kah berlabi cukup saya enggak lah macam itu jawab. Selalu begitu jawab itu. Nama begitulah. Nah, tapi itu artinya sedekah KIC itu menjadi berlipat ganda nilainya pak. Andai dia bersedekah pula, dia dapat pahala, suaminya pun dapat pahala sebesar dia bersedekah. Gitu tuh. Ya. Ini disebut makanan Bapak Ibu, karena memang sedekah yang paling baik itu salah satunya makanan. Itu yang di surah Al-Insan tadi itu. Kenapa makanan yang disebut Nabi? Ya karena memang makanan itu di antara amal yang paling besar nilainya, hingga Nabi Ibrahim diceritakan tidak pernah tidur di malam hari kecuali dia sudah memberi makan di hari itu dari 10 sampai 100 orang. Dan Nabi Ibrahim begitu tuh. Ya. Dia kalau tidur sudah memastikan hari itu 10 orang sudah kasih makanan. Baru dia tidur tuh. Kalau dia tidak tidur, ya kasih makan lu 10 orang. Dan bukan mengundang orang ke rumah juga. Bukan mentraktir ke rumah makan juga enggak. Bali onde-onde 10 kan 20 ribunya tuh. Kok 2 ribu je. Bagilah. Gitu. Setiap hari Nabi Ibrahim begitu tuh. Memang memberi makan itu pahalanya besar. Tapi sebagai ada ibu-ibu ko yo kikik lo yo makanan. Setiap masak nyusuruan itu. Zaman sesu ada cerita tu bapak celik-celik dulu tuh. Dulu orang di kampung ketinggal di rumah gadang tuh kadang 3 keluarga begitu. Kadang periuknya kualinya kan 3 begitu. Ya toh, itu kok masak cik kok suruh kau bakasuh begitu. Kadang lupunya tapi penyuruh tu laba lumui bagai apa tu sambal. Ala di sana sambal aku balumui baru dimakan orang. Kiki nama itu. Ya toh. Tu wajud imunat ta'am tu ya. Tu makanya dikasih contoh memberi makanan oleh Nabi. Nah, ini hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ja'at Zainab imra'atu bani Mas'ud faqalat, "Ya Rasulullah, innaka amartal yaum bisadaqah, kana indi huliyun li. Fa aradtu an atasaddaq bih. Fa za'ama ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahaqqu man atasaddaqu bih. Alaihim qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa ibnu Mas'ud, zaujuki wa waladuki ahaqqu min tasaddaqti bihi alaihim." Hadis Bukhari. Ini ada seorang perempuan namanya Zainab, istri Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini suaminya, nama istrinya Zainab. Dia berkata, "Ya Rasulullah, engkau kan menyuruh kami bersedekah." Iya, kata Nabi. Saya punya harta, punya kekayaan, punya perhiasan banyak. Saya ingin bersedekah. Lalu kata Ibnu Mas'ud, suami saya, sedekah yang paling baik itu ke anak dan suami. Kata Ibnu Mas'ud ke istrinya. Jadi Ibnu Mas'ud apa Ibu? Ya toh. Lalu kata Zainab, benarkah yang dikatakan suami saya? Kata Nabi, benar Ibnu Mas'ud. Sedekah yang paling baik itu ke istri, ke suami dan anakmu. Itulah hebatnya Pak ya. Jadi ibu kalau kayu dapat suami miskin, maka yang paling afdal bersedekah itu ke suami. Ya bisa jadi ibu kok kayu, jando kayu, ya kan? Dapat peninggalan dari suami pertama mati 1 miliar, 1 triliun kan kayu tu. Tu menikah jo laki-laki miskin, berondong miskin, tak modal loh. Menikah modal lutui dia nya. Nah, kan miskinnya tu, ibu bersedekahlah ke suami itu dengan kekayaan ibu. Arti cukupkan belanja suami itu. Andainya memang tak mencari, tak apa-apa. Afdal. Cuman suami yang pemali itu kan jadi masalah lebih. Ya. Tapi kan bisa jadi ibu kau sayang ke apa tu, dia ingin apa aku nyoba bawa kumur lah.
pane-pane loh. Ya kan untuk hiasan sih rumah dia suaminya nyo. Ya, bisa jadi contoh tuh. Pokoknya yang menikah kakawan mana saya nyo kayu. Maka apa ma ibu magi belanja ke suami itu sedekah aja tuh. Oh hebatnya sedekah tuh ibu. Bahkan dalam kitab fikih itu istri yang kaya tuh boleh berzakat ke suami yang miskin. Tuh ibu. Iya, ya bisa jadi Pak. Ibuku ya apa nama itu bucin. Oh istilah nak kini Pak, bucin nama itu. Ya mana bucin kapak tuh. Hanya kayu kan, janda kayu menikah japa. Tak mencari lah. Memang di ibuku tak boleh mencari. Ya, maka ibu yang memenuhi kebutuhan suaminya itu sedekah. Kadang palu ibu tu. Ya. Sedekah. Bahkan berzakat pun boleh ke suami yang miskin tu. Boleh. Dia tong setahun kan, kedua ada zakat ibu 10 juta. Kan kapak tu, Pak ku zakat ambo ya. Boleh punya perasaan. Ya kalau tak punya perasaan doa leh. Nyambi kau tu. Kalau punya perasaan tu malunya ibu. Masa rumah zakat kawak. Ya tapi bisa jadi ibu, ada suami-suami yang miskin. Gitu. Jadi kalau suami bersedekah ke istri kena kewajiban. Sekarang ada suaminya yang memang miskin, maka istri yang kaya boleh bersedekah, bahkan itu sedekah yang paling baik. Ketika Ibnu Mas'ud berkata, sedekahlah ke suamimu dan anakmu, itu yang paling baik. Dan Nabi membenarkan kata Ibnu Mas'ud. Betul itu. Ibnu Mas'ud benar itu. Sedekah yang paling baik itu ke suami dan anakmu. Makanya ibu-ibu gini, kadang-kadang anak awak lah berumah tangga, tapi duitnya payah. Ya tak? Ambo kan kalau lama nikah, ambo tak tanggung jawab apa ambo le. Apa ambo kayu, ambo duit ambo agak susah rumah tangga. Maka apa ambo bersedekah, kamu tu yang paling baik. Tak kamar saji bersedekah lo kambo. Iyalah Pak. Kan ambo tak tanggung dengan beliau le. Dan ambo susah duit ambo. Bersedekahlah ke anak tu. Ya. Paling kadang paling sedekah ke anak tu mana? Ya bisa jadi begitu. Ibu punya pensiunan, apa punya pensiunan, tabungan banyak, anak kebetulan kurang berhasil hidupnya, nggak payah rumah tangganya. Kalau ada zakat ke anak tu, ya boleh. Itu yang paling afdal malah. Kata Nabi dia, betul Ibnu Mas'ud tu bersedekah ke suami dan ke anak. Jangan kurang lain, ke anak itu bersedekah. Itu. Oke, berzakat pun dibolehkan tu. Ya, mana tahu nanti anak kita hidupnya kurang beruntung secara ekonomi, maka bersedekahlah ke anak tu setiap bulan. Sedekah yang besar nilainya tu. Ya. Bahkan apa ibu bapak meninggalkan warisan untuk anak-anak tu kadang tu nilai tu pas sedekah tu. Tu maka dipuji Allah tu. Siapa yang dipuji Allah? Laki-laki saleh yang meninggalkan harta di bawah rumahnya tu, maka diperbaiki rumahnya oleh Nabi Khidir tu. Karena pak kau saleh, hartonya tinggal banyak di bawah rumah tu. Dan dipuji Allah dalam Al-Quran tu. Ada ustaz kau sebagian hartamu yang kau pakai, yang kau makan, yang kau sedekahkan. Sedekahkan harta sebelum mati. Ya, ditinggalkan harta untuk anak nanti bercakapnya. Oh iya lo sebagian orang abi harta sedekah menjelang mati. Tidak begitu. Ibu meninggalkan harta ketika mati itu sedekah untuk anak cucu tu. Gadang dia tu mah. Orang yang membagi harta warisan saja menurut Al-Quran masuk surga, apalagi yang meninggalkan harta warisan, lebih tinggi lu surga itu. Ya, tidak boleh kita mati miskin. Mati itu tinggalkan harta untuk anak cucu, itu sedekah yang paling baik untuk anak-anak kita. Nah, begitu dulu Bapak Ibu ya, hadis-hadis tentang sedekah ini. Nanti kita lanjutkan. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya ditunggu Maulid Nabi di belakang di Masjid Al-Muttaqin Kompleks Sawalah. Jadi mungkin saya isanya di sana karena habis isya mulai di sana. Begitu lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.